Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saifullah Al-Mahdi. Saya mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya saat ini sedang bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahda Sabila, biasa dipanggil Ahda. Aku dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Oke, di sini kita akan membahas tentang skala konsep diri. Oke. Yang pertama di sini kita akan bertanya tentang konsep diri positif. Oke, Saudara Sabila, mohon diperhatikan pertanyaannya. Siap. Oke, yang pertama ada apa kelebihan dan kekurangan kamu dan apakah kamu merasa nyaman dengan dirimu yang sekarang? Oke, jadi kelebihan aku itu aku suka banget sama matematika karena emang keseharian aku tuh pengen banget nge-explore pelajaran matematika. Tapi kekurangan aku itu aku terlalu perfeksionis, jadi kadang tuh suka nunda-nunda suatu hal dan pengen hal itu sempurna. Oke, lalu apakah kamu merasa nyaman dengan dirimu yang sekarang? Aku cukup merasa nyaman dengan diri aku yang sekarang karena aku mudah ngontrol di mana kekurangan dan kelebihan aku. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, apakah kamu merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang yang berada di sekitar kamu? Alhamdulillah sejauh ini aku merasa diterima sama keluarga dan teman-teman aku. Mereka juga selalu ngasih semangat dan support buat aku. Oke, lalu selanjutnya ada yang ketiga, apa yang membantu kamu tetap optimis meskipun menghadapi tantangan besar dalam hidup? Yang membuat aku optimis itu ketika aku ngelihat orang-orang juga selalu berusaha walaupun mereka belum bisa capai titik itu jadi motivasi terbesar aku untuk nggak terus menyerah, dan juga aku yakin sama setiap jalan yang aku tempuh bahwa Allah akan selalu membantu. Oke, berarti Ahda Sabila ini selalu optimis ya terhadap apapun yang sedang dihadapinya, seperti matematika sulit atau seperti apa gitu, tetap Benar. optimis ya, tetap Benar. mempelajarinya meskipun sulit seperti itu. Oke, yang keempat, bagaimana kemampuanmu dalam menyelesaikan konflik tanpa marah yang berlebihan? Cara aku untuk menyelesaikan konflik tanpa marah berlebihan itu yang pertama tenangin dulu diri kita sendiri. Setelah kita udah tenang, baru kita coba untuk komunikasiin sama orang-orang sekitar apa sih masalahnya, karena dengan cara itu bisa meredam amarah dari diri kita. Oh, seperti itu. Berarti jangan langsung marah-marah ya. Iya, Kalau benar. langsung marah-marah Jangan, itu jangan. nanti wah, tidak terkontrol nantinya ya. Benar. Oke. Selanjutnya yaitu yang kelima, bagaimana cara kamu memandang diri sendiri secara positif bahkan ketika menghadapi kekurangan yang kamu hadapi? Cara aku mandang diri aku positif itu yang pertama adalah terima dulu kekurangan di diri kita, karena kekurangan itu bukan aib tapi itu juga bagian dari kita, dan juga jangan fokus sama kekurangan aja tapi kita juga harus fokus sama kelebihan kita, karena kalau kita fokus sama kekurangan itu akan ngedistract kelebihan kita sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Jika kita punya kekurangan, walaupun kita tahu kekurangan kita harus bisa memperbaiki, Benar. mencari solusi. Ya, karena setiap kekurangan pasti bisa diselesaikan dengan jalan yang lebih baik dan benar. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke konsep diri negatif. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu jarang diberikan pujian dan hadiah apabila kamu mencapai suatu prestasi? Jujur aku jarang dikasih pujian ataupun hadiah selama aku capai beberapa prestasi, tapi menurut aku keberhasilan yang udah aku dapetin itu jadi hadiah tersendiri buat aku sama keluarga dan teman-teman aku. Tapi kalau untuk kamu sendiri, apakah kamu sering mengapresiasi diri kamu walaupun sekecil apapun itu prestasinya? Kalau buat aku sendiri, aku juga masih sering ngasih apresiasi ke diri aku, kayak misalkan check out barang yang lagi dipengen, atau makan apa yang lagi dipengen sambil nonton Korea. Iya, betul. Sambil nonton drakor. Iya. Oke, baik.
Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada situasi di mana kamu merasa kurang percaya diri dan apa penyebabnya? Pasti ada ya Iya. situasi dimana kita tuh kurang percaya diri. Penyebabnya itu adalah karena kita takut salah saat ingin menjawab soal. Terutama aku kan suka matematika ya, jadi kalau misalkan pengen jawab matematika tapi kurang yakin tuh, itu bisa nyebabin kita kurang percaya diri di mata pelajaran itu. Selain mata pelajaran nih, apa penyebab kamu berasa tidak percaya diri selain di pelajaran matematika? Karena keluar dari zona nyaman ya, karena Hmm. kalau misalkan kita keluar dari zona nyaman itu rasanya gugup dan deg-degan banget, apalagi aku kadang punya panic attack, jadi Hmm. ngerasa semuanya tuh bakal kacau padahal enggak. Oh, oke. Lanjut, kita pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi dalam pikiran kamu ketika kamu mengalami kegagalan seperti nilai buruk di ujian? Yang terjadi di pikiran aku tuh ketika aku dapat nilai buruk di ujian, itu lumayan kacau, abstrak banget, kecewa, sedih, dan ngerasa semua yang udah aku lakuin buat ujian tuh sia-sia. Lalu bagaimana kamu bisa merasa harus lebih baik dan harus lebih tinggi dan daripada kita jatuh dari keterpurukan? Jadi bagaimana kamu cara bangkitnya? Menurut aku cara aku bangkit di situasi terpuruk itu yang pertama evaluasi dulu. Kita harus tahu di mana letak kesalahan kita, mungkin dari cara belajar atau mungkin waktu belajar yang kurang. Jadi evaluasi diri itu penting. Oke, dan kurangin nonton drakor. Oke, lanjut. Yang keempat, bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan kritik atau merasa tidak diterima oleh guru atau teman sekelas? Bagaimana perasaan kamu? Perasaan aku tuh kecewa banget, kecewa campur sedih, karena kritik itu kan kayak seakan-akan, apalagi di depan umum ya, kritik itu kayak rasanya berat banget karena kita udah berusaha ngelakuin yang terbaik tapi kita masih dikasih kritik, jadi lumayan sedih dan kecewa. Lalu bagaimana kamu menghadapi keadaan yang seperti itu, yang tiba-tiba langsung di hadapan orang-orang lain? Bagaimana kamu cara menghadapinya? Selain sedih, bagaimana cara kamu untuk membangkitkan rasa percaya diri kamu terhadap kesedihan itu, terhadap kritik tersebut? Cara aku menghadapi kesedihan aku di situ, renungin dulu ya, karena menurut aku kritik itu juga perlu kita evaluasi di diri kita. Mungkin aja itu bisa jadi peluang tertinggi untuk merubah diri kita, gimana untuk tahu letak kesalahan kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Yang kelima, apakah kamu menjalani hidup sesuai dengan kemauan dirimu sendiri? Jika tidak, apakah hal tersebut dikarenakan kamu mendapat pengontrolan yang sangat ketat dari keluarga kamu? Aku menjalani hidup dengan kemauan aku sendiri, cuman emang kadang tuh ada campur tangan orang tua. Kalau misalkan emang kadang dicampur tangan sama orang tua, aku tetap coba untuk terus ngikutin alur aja. Oh, oke. Berarti kalau kemauan kamu itu yang pelajaran matematika itu kemauan dari kamu sendiri, Iya, kemauan aku sendiri. tapi tidak dilarang dengan orang tua, Gak pernah ngelarang. tapi mensupport ya terus ya. terus nge-support. Oke, cukup sekian pemaparan dari narasumber kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cheers dulu. Mantap. Alhamdulillah ya Allah.